temukan akun lawas Fufu Fafa diduga milik Gibran. Isinya komentar nyinyir terhadap Prabowo Subianto. Sangat-sangat meresahkan ini. Karena apa ya? Seorang anak pejabat. Nah, sekalipun kala itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berseberangan di Pilpres ya, berseberangan politiknya. Tapi kan Pak Jokowi saat itu sudah menjabat sebagai wali kota DKI. Juga pernah menjabat sebagai wali kota Solo. Seorang anak pejabat dengan komentar-komentar yang meresahkan seperti ini tentunya ya kurang elok untuk dibaca dan dilihat ya. Kalau dari prediksi saya atau analisa dari angka lahirnya, dari Gibran ini memang ada angka agresif, gampang emosional dan tidak pikir panjang. Apakah itu efek dari karakternya sehingga dia meluapkan isi hatinya di Kaskus tersebut dengan komentar-komentar yang meresahkan itu. Dan yang ingin saya prediksi di sini adalah hubungan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dengan Pak Prabowo sebagai calon presiden di tahun 2024 yang akan datang tanggal berapa itu bulan Oktober akan dilantik. Apakah itu akan mempengaruhi hubungan mereka berdua, kemesraan mereka berdua sebagai calon presiden dan wakil presiden atas temuan-temuan akun-akun di Kaskusnya yang diduga milik Gibran? Mari kita lihat ya. Bagaimanakah hubungan Pak Prabowo dengan Gibran ini setelah ada temuan-temuan komen di Kaskus terhadap kedekatan mereka berdua ke depannya. Simbol 3 jangkir bersulang. Simbol kesuksesan, simbol kemenangan. Apa yang ditemukan di Kaskus itu tidak melemahkan atau tidak mengurangi rasa bahagia mereka terhadap kemenangan di Pilpres kemarin. Dan kita nggak bisa memungkiri ya, berkat dari Pak Jokowi, dari Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo, juga bisa membantu Pak Prabowo dalam memperoleh suaranya sehingga menang di Pilpres kemarin. Dan di sini ada 3 orang bersulang, 3 orang bahagia, yang artinya hubungan mereka berdua masih baik-baik saja karena kemenangannya. Kita lanjut, apakah baik-baik saja ini selamanya? Di sini ada simbol 4 koin, hubungan yang posesif. Nah, dengan ditemukan adanya akun di Kaskus yang diduga milik Gibran yang menyerang Pak Prabowo dengan keluarganya, membuat ada perhatian khusus terhadap akun tersebut, juga terhadap Gibran Rakabuming Raka ke depannya. Jadi ada pemantauan di sini, apakah kamu masih membenci saya? Apakah kamu masih ngata-ngatain saya? Dan lain sebagainya. Ada simbol posesif di sini. Simbol kecemburuan yang bisa diartikan gerak-gerik Gibran tetap akan dipantau ya. The Dreamer, simbol dari sebuah mimpi, simbol dari melangkah. Dan di sini mereka kan masih akan sebagai presiden dan calon wakil presiden di bulan Oktober nanti baru dilantik. Nah, di sini simbol langkah awal yang kita tanyakan bagaimanakah hubungan mereka ke depannya. Tergantung artinya. Ada The Dreamer. Kalau kamu punya mimpi yang baik, punya mimpi sukses, ya kamu harus usahakan untuk mencapai itu tentunya dengan sebuah keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang tepat. Tapi apabila yang kamu lakukan adalah sebuah keputusan yang salah, sebuah tindakan yang salah, ya pada akhirnya ya susah untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang artinya hubungan mereka berdua nanti semuanya tergantung dari kebijaksanaan mereka masing-masing, juga kebijaksanaan dari tim khususnya mereka.
Karena di belakang Pak Prabowo ini ada keluarga besar, juga ada Gerindra. Sedangkan di belakang dari Gibran ini ada Pak Jokowi yang memiliki kemampuan bermain catur yang ciamik. Nah, ini ya. Jadi tergantung dari keputusan atau kebijaksanaan atau perilaku mereka ke depannya, baik buruknya hubungan mereka. Walaupun di sini sudah ada pemantauan karena yaitu tadi apa yang dilakukan akun Fufu Fafa sangat-sangat perkataannya meresahkan sekali buat Pak Prabowo dan keluarganya, ya kan? Tapi pada akhirnya semuanya itu bisa diatasi. Ya, bisa diatasi walaupun dengan kemesraan mereka berdua nantinya ada pihak-pihak yang tersakiti. Karena nggak bisa dipungkiri, Fufu Fafa ini digoreng nggak karu-karuan saat ini untuk menjatuhkan Gibran Raka Buming Raka. Nah, untuk menggesek-gesekkan Gibran dengan Pak Prabowo. Nah, di sini mereka pada akhirnya bisa mengatasi adanya hal-hal yang seperti ini. Dunia politik kan memang begitu teman-teman, saling jegal, saling menjatuhkan, lawan bisa jadi teman, teman bisa jadi lawan, seperti Gibran dengan Pak Prabowo ini. Kalau dulu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berseberangan, dan akun Fufu Fafa menyerang Pak Prabowo, untuk saat ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menjadi satu perahu, satu kapal, dan mereka berhasil memenangkan Pilpres kemarin. Jadi semuanya itu bisa diatasi. Walaupun ada pihak-pihak yang kurang menyukai hubungan mereka baik, ya. Satu kartu lagi. Ada renewal, ada kebangkitan, ada kesadaran. Karena ya begitu seperti yang saya bilang tadi, sebagai politikus sadar bahwa kepentingan itu adalah tujuan utama daripada persahabatan, daripada permusuhan. Lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi musuh, semuanya itu tergantung dari sebuah kepentingan. Jadi dari kelima kartu ini, hubungan Pak Prabowo dengan Gibran bisa dikatakan akan diusahakan baik-baik saja. Saya bilang akan diusahakan karena di sini ada simbol 6 tongkat. Tantangan yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapi harus bisa diselesaikan dengan baik, harus bisa diatasi dengan baik dan mereka bisa mengatasinya. Walaupun dengan keberhasilan mereka mengatasinya, ada pihak-pihak yang kurang suka di sini. Nah, cuman ya begitu, dengan ditemukan akun Fufu Fafa sedikit banyak akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran, ada perhatian khusus pada Gibran ke depannya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ingin saya prediksi ya, apakah Pak Prabowo dengan Gibran nanti dalam menjalankan roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik, kerjasamanya bisa berjalan dengan baik, tidak ada masalah, gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Ada simbol the moon, masih mengkhawatirkan, masih kurang percaya kayak gitu. Ya, ada the moon sebenarnya memiliki keinginan untuk bisa seiring sejalan. Tapi ya begitu, ada simbol mata bulan besar di sini yang artinya ada sebuah kekhawatiran yang kita rasakan saat mereka menjalankan roda pemerintahan. Mengapa ada kekhawatiran? Karena apa? Ada the chariot. Ternyata walaupun ada kekhawatiran di sini, mereka akan berusaha bekerja keras menjalin sebuah hubungan baik demi tercapainya tujuan atau program mereka yang dilambangkan kuda hitam dan kuda putih. Ya. Tapi di sini ada kuda hitam dan kuda putih. Baik buruk dari program mereka tergantung dari yang mereka pilih. Karena ada dua pilihan, apakah kamu memilih kuda putih yang akan kamu jalankan
atau yang akan kamu kendarai, ataukah kamu memilih kuda hitam? Nah, ini tergantung dari sebuah pilihan ya. Tapi mereka ada kerjasama yang lumayan baik demi programnya tercapai. Tapi teman-teman, ada situasi kondisi yang tidak mengenakan di sini. Ada dari circle atau orang-orang di sekitar mereka. Kondisi yang bisa tidak baik-baik saja pada kepemimpinan mereka. Karena tanpa disadari orang-orang dekat mereka bisa menusuk. Nah, jadi ada potensi di sini kurang bagus terhadap hubungan mereka ke depannya. Walaupun awal-awalnya bagus ya, tapi di tengah perjalanan di sini ada simbol 5 pedang. Hubungan kelihatan baik, tapi ada situasi kondisi yang bisa menusuk dari belakang. Di sini ada 5 pedang, masalah-masalah yang dihadapi, dan ada pihak-pihak yang kurang menyukai terhadap kepemimpinannya. Terjadilah gesekan-gesekan. Nah, yang kita tanyakan tadi kan bagaimanakah hubungan Pak Prabowo dengan Gibran? Bisakah menjalankan roda pemerintahan dengan bekerja sama yang baik? Di sini mulai timbul adanya gesekan-gesekan. Ya. Ada tongkat 5, simbol dari sebuah konflik, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di dalam menjalankan roda pemerintah. Ketika pemerintahan terjadi hal-hal yang seperti ini, ada gesekan, ada konflik, juga ada circle dari orang dekat mereka yang berusaha untuk menikung. Jadi bisa dikatakan hubungan harmonis di awal-awal saja. Harmonisnya pun masih ada kekhawatiran di sini, ya. Jadi bisa dibilang ya kurang harmonis nanti kepemimpinan Pak Prabowo dengan Gibran ini. Kalau kepala negara dan wakilnya tidak harmonis, apakah bisa memperhatikan rakyat kecil? Ya, semoga saja mesti tetap diperhatikan ya, semoga saja. Nah, ini yang membuat kita menjadi khawatir jadinya. Bagaimana nasib kita nantinya kalau di elit politiknya terjadi 5 pedang yang ada kemungkinan ingin menusuk dari belakang, kelihatan baik tapi tidak baik hatinya. Kemudian juga ada diwarnai konflik-konflik yang akan terjadi di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dan pada akhirnya terjadi sebuah gesekan di sini. Ya, tentunya mereka akan mempertahankan pendapatnya masing-masing di saat terjadi konflik ini.